Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kembali lagi kita di acara podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya bersama masih di studio mini Promkes Dinas Kesehatan Barito Kuala dengan kami Puskesmas Brangas. Saya Nur Aida selaku sebagai host hari ini, tidak sendiri, bersama narasumber kita yang mana beliau sempat dibimbing sama Kementerian Kesehatan langsung ke Brangas. Jadi beliau adalah Kahamsiah Eskepnes, beliau adalah pengelola penyakit tidak menular di puskesmas kami. Kita sapa dulu nih, selamat pagi Kak. Pagi Aida. Bagaimana hari ini puasanya? Alhamdulillah masih bertahan sampai jam segini. Alhamdulillah. Perjalanan dari Brangas ke Meraban likuk-likuk. Lumayan beberapa kali trip ya. Berapa kali angkut tadi kita ya. Hari ini di bulan puasa, kami berdua ini mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nih, hari ini menarik nih Kak, tema kita mengenai berhenti merokok dengan pojok UBM. Yang kita tahu kan rokok itu adalah suatu hal mudarat ya, atau berbahaya untuk kesehatan terlebih utamanya. Karena di dalam sana ada berbagai kandungan. Yang ingin kita tanyakan di sini adalah dengan tema berhenti merokok dengan pojok UBM. Yang sebelumnya itu ingin saya tahu yang terbaru ini jenis-jenis rokok sebenarnya ada apa aja sih Kak? Oh iya, untuk jenis-jenis rokok sebenarnya ada berbagai macam. Ada rokok kreatif, ada rokok filter, dan ada juga rokok yang tembakau zaman dulu nini ya. Nah seperti itu juga ada. Terus ada juga yang jadi kamuflase orang-orang merokok sekarang, katanya itu salah satu untuk berhenti merokok sebenarnya itu sesat. Apakah itu rokok elektronik? Katanya untuk berhenti merokok mereka menggunakan paping. Oh, papingnya. Nama dagangnya kan paping ya. Yang ada rasa-rasanya. Iya, sebenarnya menggunakan itu sama juga berbahayanya, bukan untuk berhenti sebenarnya. Walaupun itu ibaratnya tidak ada tembakaunya tetap. Iya. Kandungan kimia berbahayanya juga sama kayak rokok juga. Candunya juga sama Berarti ya. Berarti vaping itu sama dengan rokok yang tembakau juga ya katanya ya. Iya, berbahayanya. Cuman dimodifikasi bentuk dan tampilannya aja seperti gitu. Jadi ini terkadang menjadi kece untuk anak remaja sekarang ya Kak ya. Apalagi masa remaja adalah masa peralihan kan. Jadi ibaratnya itu remaja mencari hal-hal baru dan mencoba hal tersebut. Ternyata itu memang berbahaya ya. Berhenti merokok. Terdengar mungkin sulit ya Kak. Iya. Tapi kita berupaya mungkin ya dari sisi pemerintah, karena yang kita tahu ya Kak ya, dari peraturan bupati kita yang nomor 15 tahun 2015 itu mengenai KTR kan, itu untuk kawasannya, belum ada lagi yang untuk konselingnya. Mungkin ini jadi andalan di Brangas nih kayaknya. Mau sedikit tahu tentang pojok UBM, apa itu dulu? Nah, sebenarnya pojok UBM yang kita jalankan di Brangas itu lebih tepatnya pojok konseling. Jadi kita tangkaplah pasien yang datang berobat ataupun pasien-pasien yang datang di Puspindu, atau kita ada di masyarakat dari bidan desa yang menangkap mereka, terus mereka berkata ingin berhenti merokok atau kita menjual kadang-kadang ya. Di penyuluhan itu apakah Anda mau berhenti merokok, dapatlah kita tangkap pasien-pasien itu, kita bawa ke pojok UBM. Nah, dengan tujuan mengajarkan mereka bagaimana sih teknik berhenti merokok itu yang benar. Terus agar mereka itu tidak mengalami putus candu yang secara mendadak. Nah, karena kan kalau orang putus candu secara mendadak itu biasanya gangguan emosionalnya terganggu. Yang jelas dia gelisah karena selalu ingat dengan rokoknya. Kan di dalam rokok mengandung zat yang berbahaya. Ada salah satunya adalah nikotin yang candu. Nah, jadi di pojok UBM itu kita bikinlah teknik sederhana sebenarnya dengan modifikasi kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengurangi rasa ingin kembali merokoknya itu. Salah satunya dengan cara di samping dia punya motivasi dari dirinya sendiri, kita juga membantu misalnya dengan cara menunda, terus mengalihkan,
terus melakukan hal-hal positif seperti olahraga. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bikin kunjungannya itu berpola, istilahnya tuh ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Nah, dalam 3 bulan pertama itu kita lakukan setiap 1 bulan itu 2 kali pertemuan. 1 bulan 2 kali pertemuan. Di pertemuan pertama kita kaji berapa candunya dia, terus teknik apa yang dia mau, apakah dia mau putus langsung berhenti, atau dengan cara penundaan, atau dengan cara peralihan aktivitas yang lebih positif lagi, seperti itu, seperti olahraga. Nah, terus kita sepakati bersama nih caranya seperti apa. Terus setelah itu 2 minggu kemudian pasiennya kita minta datang kembali, kita kaji apakah sudah bisa mentaati teknik yang kita sepakati bersama di awal. Oh, sejenis apa ya? Misalnya mengurangi batang rokok. Nah, sekarang kita kaji, sekarang beliau sudah merokok tinggal berapa batang lagi dalam 1 hari. Apakah merosot ataukah meningkat? Kalau lebih mengcross-check ya kayaknya. Iya, kalau umpamanya dia merosot artinya kita berhasil berkurang kan. Nah, tapi apabila dia meningkat batangnya artinya terjadi kegagalan. Baru kita diskusikan lagi teknik apa yang pas buat dia, seperti itu. Jadi untuk pojok UGM ini tujuannya adalah membantu masyarakat yang ingin berhenti. Berarti diri sendirinya dulu yang mau harus yang mau dulu ya, mau berhenti, lalu kita membantu mereka. Keinginan dari pasiennya sendiri yang menentukan, di samping ada motivasi yang lain seperti keluarga, dukungan lingkungan, seperti itu. Nah, terus juga kita modifikasi dengan teknik hipnoterapi. Kebetulan kita punya pengelola kesratnya yang bisa untuk hipnoterapi. Nah, seperti itu. Jadi agar rasa candunya bisa diperlambat, seperti itu. Kalau total berhenti kan tidak bisa otomatis. Walaupun di hipnoterapi tergantung keinginan dari pasiennya, bisa nggak kayak gitu, mau nggak kayak gitu. Jadi niatnya tuh sudah baik ya Kak ya, untuk membantu masyarakat yang ingin berhenti berokok. Jadi mengenai pojok UBM ini, kalau boleh tahu tim pelaksananya itu siapa saja Kak? Nah, kemarin kita ada berdasarkan bimbingan teknis dari kementerian, kita dianjurkan membuat tim. Nah, di situ kita bentuklah tim terdiri dari dokter, pelaksananya, sebagai ketuanya, terus ada saya sebagai pengelola, dan ada promkes juga yang harus kita libatkan di sana untuk penyuluhan dan konseling yang berkelanjutannya. Dengan tujuan setelah pasien itu berhenti, dia tidak kambuh lagi, seperti itu. Berarti timnya sudah begitu mumpuni ya kayak dari medisnya, dari perawatnya, dari promkesnya sudah kita upayakan, tapi tergantung dari pasiennya sendiri lagi kemauannya seperti apa. Jadi keberhasilan dari berhenti merokok itu poin pokoknya ada di keinginan individu pasiennya. Kalau dia sudah punya keinginan 100%, biasanya lancar. Tapi kalau dia tidak punya keinginan hanya karena dorongan keluarga, sedangkan dia tidak ingin berhenti, risiko kambuhnya besar. Apabila dia kembali ke lingkungan yang masih banyak yang merokok, seperti itu, Bu. Berarti di sini ini perlunya dukungan semua lintas skala. Terus hasil selama berapa tahun ini pojok UBM, apakah boleh tahu kan nih? Ada yang berhasil 100% total dan tidak balik lagi, ada. Terus ada yang cuman bisa mengurangi dari tadinya sehari itu 2 bungkus sampai 3 bungkus, sekarang sebungkus untuk 3 hari. Sudah lumayan. Dan dia sudah memahami bahwa merokok itu tidak boleh di ruangan tertutup, tidak boleh di dalam rumah. Nah, itu sudah luar biasa menurut saya. Dari orang yang pencandu berat rokok sudah bisa mulai menghilangkan kebiasaannya. Terus ada hal sih sebenarnya yang sangat bagus dari upaya berhenti merokok ini. Salah satunya adalah bisa mendongkrak perekonomian masyarakat, karena ternyata kebutuhan dari merokok ini sepertinya sama besarnya dengan kebutuhan beras sembako. Dari orang tua yang punya pendapatan, anggap aja ya kita kisaran 3 juta seperti itu, separohnya kadang-kadang untuk rokok. Alangkah bagusnya kalau umpamanya dia bisa berkurang
uang yang untuk rokok tadi bisa digunakan untuk kebutuhan protein, buah-buahan dan gizi untuk anaknya seperti itu, menunjang kesejahteraan keluarganya. Dan ada kebiasaan buruk sih sebenarnya yang menjadikan anak-anak kita ini menganggap rokok itu biasa, bukan hal yang merugikan. Karena dari kecil kita kan jujur aja ya, waktu kita kecil nak belikan rokok, pergilah kita ke warung. Nah, jadi mindset kebiasaan itu tertanam. Jadi apa namanya, sesuatu yang diajarkan berdasarkan tingkah laku itu lebih tertanam ketimbang dari perkataan. Jadi anak-anak Indonesia itu menganggap abah aja merokok, artinya kan nggak apa-apa nih, gitu. Nah, kalau bisa untuk kedepannya, kalau orang tua merokok jangan disuruh anaknya yang beli, biar nggak tertanam di otaknya, oh tidak apa-apa, seperti itu. Karena dalam rokok itu sangat banyak sekali kerugian yang kita dapat, berbagai macam penyakit berbahaya, sebanyak 15 item penyakit kronis yang dicetuskan oleh rokok. Salah satunya itu yang pastinya kanker paru-paru, terus itu penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, terus itu juga apa kalau untuk laki-laki ya, impoten segala macam. Nah itu, terus itu nanti cepat keriput, rambutnya rontok, terus itu juga bisa mengakibatkan stroke seperti itu. Kalau untuk dalam waktu singkat, dampak rokok mungkin menurut kakak apa tuh buat anak-anak remaja kan, bagi mereka kan sementara aku nge-play, nggak apa-apa dulu nih, ya kan? Nikotinnya kan masih terkandung di badan lah, habis rokok lagi, yang jadi bahaya itu kan di zat nikotinnya ya. Untuk membuat anak-anak tuh sadar kalau dampak singkatnya atau dampak secara langsung, kalau boleh tahu rokok itu apa kan? Sebenarnya kandungan karbon dioksidanya yang mengakibatkan penyakit pembuluh darah itu. Nah, salah satu cara kita menyiasati di Puskesmas Brangas itu kita lakukan di pojok UBM-nya, kita ukur kadar oksigen dalam darahnya, biar dia melihat berapa besar sih setelah dia menghisap rokok dan setelah dia puasa 6 jam tidak merokok. Kita bandingkan kadar oksigennya, biar dia percaya berdasarkan bukti. Seperti itu. Berarti ada alat tersendiri? Ada. Kita apa namanya tadi? CO apa namanya? Analisa. Yang bentuknya yang ditiup itu. Yang kemarin. Iya. Jadi kita bisa membuktikan ini loh orang yang tidak merokok, kadar karbon dioksidanya, kadar CO-nya. Nah, ini yang merokok, bagaimana hasilnya seperti itu. Menarik Kak. Tapi kayaknya jadi PR se-Indonesia Raya kayaknya ya Kak ya. Untuk masalah rokok, soalnya ada pertimbangan dari segi ekonomi mungkin, dari segi pasiennya mungkin, tapi yang menjadi kembali ke diri kita masing-masing, mau menyakiti diri sendiri atau tidak ada di keputusan masing-masing. Pojok UBM kan sudah berupaya dilaksanakan di Puskesmas. Mungkin boleh cerita sedikit mengenai kendala-kendala pojok UBM nih Kak? Nah, kendalanya itu terletak dari kunjungan ulang yang saya bilang tadi. Dalam 2 minggu dia harus datang kembali untuk mengkaji dan kita mengukur kadar CO-nya. Nah, kadang-kadang terkendala karena dia bekerja. Jadi kadang dia tidak hadir di kunjungan itu. Jadi kita untuk memantau hasil apakah dia berkurang ataukah tidak, itu kadang-kadang harus kita yang datang ke rumahnya akhirnya. Seperti itu. Jadi berarti kita yang datang ke rumah, kunjungan rumah jadi jatuhnya. Iya, kunjungan rumah jadinya. Terus mengenai berarti kendalanya cuma masalah keaktifan pasiennya yang ke puskesmas untuk ke pojok UBM. Sama kebersediaan pasien, mau nggak dia berhenti merokok, itu agak sulit juga mencari orang yang mau. Untuk solusinya selain kunjungan rumah mungkin adakah? Ada kartu berkontrol ulang biasanya yang kita berikan. Di sana tertera dia harus datang kembali di jadwal itu untuk menguji ulang apakah beliau berhasil mentaati upaya berhenti merokoknya ataukah masih belum, biar kita bicarakan apakah perlu berubah teknik atau tetap dijalankan teknik yang disepakati seperti itu. Mendengar dari cerita Pian tadi mengenai pojok UBM dari segi sasaran, terus dari
hambatan dan ada solusinya. Mungkin ada sedikit cerita-cerita yang mengesankan bagi Pian sama pojoknya. Ada? Jadi anak tersebut ternyata masih usia pendidikan ya. Anak itu ada berpendidikan SMP saat itu ya, kelas berapa ya? Saya lupa, kelas 2. Nah, terus dia itu ingin berhenti merokok karena orang tuanya tidak tahu dia merokok, gurunya tidak tahu. Jadi katanya disepakati kita mainnya silent ya Bu ya, katanya seperti itu. Nah yang jadi kendala dia tidak datang di kunjungan berikutnya, mau didatengin ke rumahnya nggak boleh. Akhirnya janjianlah di depan puskesmas aja karena di luar jam kerja, udah mau pulang, udah pulang semua. Jadi gak boleh lo Bu ke rumah, nanti ketahuan mama dimarahin kan, seperti itu. Privasi ya, terus janji lo Bu gak boleh kasih tahu Bu guru. Iya kayak gitu. Berarti jatuhnya lebih mau berubah, tapi takut kayaknya ya. Dia itu sebenarnya menyesal terlibat dalam merokok, tapi udah terlanjur nih. Tapi ada kesadaran yang muncul, ingin berhenti. Nah itu, jadi saya dukung aja karena dia niat dia berubah lebih baik lagi, walaupun kita harus merahasiakan jadinya. Dan berarti anak-anak ini dengan niatnya sendiri mau datang ke puskesmas, tapi minta tolong sama ibu. Rahasia. Jangan bilang sama mama. Terutama Bu Guru katanya, itu kita dapat hukuman katanya. Kalau lu lihat-lihat kayaknya orang mau berhenti berokok sih tapi mungkin karena kadar nikotin yang terlalu banyak, lalu mempengaruhi di sistem limbik kita ya kan, jadi ibaratnya tuh kayak candu, mau lagi. Apakah kurang lebih sama kayak sejenis, mohon maaf nih, kayak narkoba, sakau? Sebenarnya iya, tapi dalam kadar yang masih rendah. Nah ini sebenarnya muara dari narkoba itu dari rokok ini. Orang sudah terbiasa dengan candunya kan, dengan nikotinnya. Setahap aja lagi udah masuk ke dalam kecanduan juga kan. Nah, kecanduan rokok walaupun kadarnya itu rendah. Nah, nanti setahap berikutnya masuklah ke obat-obatan terlarang, ya seperti itu. Terus juga kalau bisa jangan mencoba, kenapa harus dicoba? Ini kan kita puasa nih, udah 6 jam nih nggak merokok. Sebenarnya gampang kalau mau meneruskan buka puasa jangan merokok. Nah, dan juga merokok di saat perut kosong itu lebih berbahaya ketimbang merokok di saat kita perutnya ada isinya. Itu lebih berbahaya sekali. Seperti itu tuh ya. Ini mumpung bulan puasa nih, lanjutin aja. Jadi latihan kayaknya. Iya, seharusnya. Mau mencoba dulu. Tapi kebanyakan bapak-bapak katanya habis buka puasa rokok dulu. Nyebat dulu ya kan. Nah, harusnya korma dulu kan. Minum sama dulu. Terus melihat dari, mohon maaf nih Kak, mungkin saat ini kita sedang pemerintah mungkin ya sedang berupaya baik itu lintas sektor pemerintahan, swasta, supaya SDM-nya unggul ya kan. Tapi mohon maaf, dilihat dari sisi pemerintahan kita masih mengizinkan adanya pabrik rokok segala itu kan. Mungkin dari sisi ekonomi dipandangnya ya. Tapi kita di bidang kesehatan berupaya supaya untuk orang berhenti merokok dengan pola sadar mereka sendiri. Rekomendasi Pian nih, mungkin pesan-pesan Pian gasan semua remaja. Oh ya, sebenarnya kalau yang sudah terlanjur merokok, ingin berhenti merokok, ada di bungkus rokok itu call center yang bisa dihubungi untuk upaya berhenti merokok. Biasanya habis dihubungi itu terhubung ke Kementerian Kesehatan, terus nanti diarahkan ke puskesmas terdekat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin orang nggak pernah membaca di bungkus rokok itu ada call centernya. Nah, itu salah satu kiat pemerintah. Terus kalau kamu belum pernah merokok, jangan pernah mencoba, karena di dalam merokok itu terkandung zat candu. Nanti untuk berhenti candu itu agak repot, namanya juga kecanduan. Seperti itu. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan selain merokok, misalnya bisa berprestasi dalam hal olahraga. Kan lebih bagus itu, kecanduan olahraga lebih bagus daripada kecanduan rokok sebenarnya. Itu tadi mungkin mindset anak-anak karena melihat rokok itu dilakukan oleh orang tuanya di dalam rumah, akhirnya terpolalah itu tidak apa-apa. Makanya kalau bisa merokok itu orang tuanya di luar rumah. Jadi kan, ternyata orang merokok itu terkecilkan. Jadi kan anak-anak, tidak bagus, aku nggak mau kayak gitu kan. Nah, kalau bisa pesan untuk masyarakat,
kalaupun Anda adalah perokok, sayangilah keluarga Anda, terutama keluarga kecil kita yang serumah. Karena apa? Residu rokok yang menempel pada rumah, pada dinding-dinding rumah, pada horden itu susah sekali hilang, perlu berbulan-bulan racunnya. Kalau di udara bebas bisa hilang 6-8 jam, tetapi kalau merokoknya tadi yang sendiri, sendiri di luar rumah, di ruangan terbuka, kebanyakan orang Indonesia di rumah nyantai sambil nonton TV. Nah seperti itu. Jadi biar terpola di otak anak-anak kita, orang merokok itu terkucilkan, biar dia tidak ingin mencontoh seperti itu. Berarti ibaratnya kebiasaan dari rumah dulu ya, baru ke masyarakat. Biar bisa dirubah pola pikirnya. Mudah-mudahan generasi kita nanti benar-benar jadi generasi emas ya Kak ya. Selain menghindarkan kanker kantong kering, menghindarkan penyakit kan, sayang duitnya. Betul. Mungkin itu aja yang bisa ulun bahas hari ini Kak. Menarik sekali pojok UBM, jadi pojok upaya berhenti merokok ya kan ya. Kalau boleh ulun simpulkan, hari ini pojok UBM ini adalah salah satu upaya pemerintah kita sendiri untuk agar masyarakatnya bisa hidup sehat, ya kan? Terus sasarannya siapa aja pojok UBM ini semua bisa, siapapun kami terima, datang aja ke puskesmas. Terus kami harapkan semua lintas bisa bekerja sama untuk lebih baik lagi agar anak-anak kita di masa depan menjadi generasi yang kita cita-citakan, itu generasi emas. Mungkin itu dulu dari kami. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah hilap kata ya Kak ya. Kesimpulan ulun, ubur-ubur ikan lele, merokok jangan le. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.